Attitude is a little things that makes a big difference in our life. Assalamualaikum bareng Hendriansah di sini yang bakal buat hari kamu menyala terus. Halo pejuang kantoran, pernah ngerasa suasana kerja jadi super negatif? Kayak tiba-tiba semua merasa serba salah, orang-orang jadi emosian, galak, dan mood kerja langsung anjlok. Nah, ini dia masalah klasik yang sering kita alami di tempat kerja. Hari ini Bareng Hendriansah mau bahas soal suasana kerja yang kadang-kadang kayak water boom, naik turunnya nggak karuan. Nggak usah khawatir karena di sini Bareng Hendriansah punya tips gitu buat kalian bagaimana caranya untuk ngubah suasana kerja jadi lebih positif dan menyenangkan. Yuk, disimak ya, disimak. Pernah nggak sih kamu lagi bete abis, macet, terus sampai kantor malah ngomel-ngomel ke rekan kerja? Nah, itu loh yang namanya kotak betari. Bayangin, efeknya kayak domino. Sikap negatif kamu bisa nyebar ke orang-orang di sekitar. Sampai akhirnya semua suasana kerja jadi suram. Kayak langit yang sedang mendung. Disertai dengan kilat dan geluduk. Tapi tenang, kita bisa ubah hal itu. Pernah dengar pepatah yang mengatakan senyum itu menular. Senyum itu menular, yep, itu benar banget. Tapi negatif juga menular sob. Kayak virus yang gampang banget menyebar di sekitar kita. Kalau kamu leader, team member lagi stres karena deadline pekerjaan yang mepet, mungkin kamu jadi gampang marah dan bisa-bisa ngamuk ke teman kamu. Nah, teman-teman kamu yang nggak terima jadi nggak enak hati, kemudian ikut-ikutan bete dan ngerjain tugasnya jadi kurang maksimal. Bener nggak? Bener nggak? Siapa yang pernah ngerasain kondisi itu? Bareng Hendriansah mau sharing kepada kamu sekalian solusi G2, kunci rahasia yang disebut dengan kotak betari. Ini bukan tentang kotak ajaib atau kantong Doraemon, tapi tentang siklus sikap yang kita ciptakan. Jadi bayangkan kita lagi bete, terus melampiaskan ini ke orang lain dan kemudian orang itu juga jadi bete. Selanjutnya terus berulang dan berulang lagi. Jadi kotak betari ini menggambarkan bagaimana sikap dan perilaku kita sendiri secara langsung mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang di sekitar kita, termasuk di kantor. Ketika kita terjebak dalam siklus negatif, maka pilihannya terserah kita untuk menghentikan siklus itu dengan mengubah sikap kita atau sebaliknya. Ketika kita mengubah kepada arah yang positif, ini akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Dan karena itu memutus siklus yang terjadi. Pertanyaannya gimana dong cara agar bisa keluar dari siklus negatif ini? Rahasianya ada di tangan kita sendiri. Seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, dan Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Artinya kita itu punya modal kekuatan untuk mengendalikan emosi, sikap, dan perilaku kita. Tenang, ada vaksin buat ngatasin yang namanya virus negatif ini. Gimana caranya? Yuk kita belajar tips dan triksnya ya. Yang pertama, berhenti sejenak. Analisa penyebabnya. Emang cuman gara-gara macet atau sebenarnya ada masalah pribadi antara lu dengan rekan kerja yang belum selesai sampai saat ini? Ingat bahwa sikap kamu, baik atau buruknya, akan mempengaruhi semua orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk rekan kerja di kantor. Jika anggota tim terus-menerus marah dan kasar, telusuri alasan-alasan negatif itu dengan mereka. Jadi pertimbangkan untuk berbicara tentang yang namanya kotak betari. Dan lihat konsekuensi dari perilaku mereka untuk produktivitas tim dan untuk kualitas hidup mereka sendiri. Yang kedua, fokus pada hal-hal positif. Ingat, barang siapa yang memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali padanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi caranya gampang banget. Coba deh kalau kamu lagi ngerasa bete, kesel, luangkan waktu barang 5 menit deh untuk tarik nafas yang dalam, dan ngebayangin hal-hal positif yang pernah terjadi. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada buat kamu. Dan pasti deh mood kamu langsung ngacir, langsung ngilang ke arah yang lebih cerah, yang lebih positif.
Bayangin kalau kamu lagi macet dan stres tiba-tiba memperbaiki suasana hati dan ngobrol seru sama kolega dan teman kerja. Mungkin bisa terjadi ngobrol tentang hobi ataupun makanan favorit. Pasti deh suasana hati kamu langsung berubah. Begitupun orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nggak cuma itu, energi positif kamu juga bisa menular ke kolega kamu. Suasana kerja jadi lebih hangat dan lebih menyenangkan. Seperti yang kita inginkan bersama. Ketiga, minta maaf kalau salah. Nggak usah gengsi. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin atau saudaranya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari dirinya pada hari kiamat. Kata Rasulullah di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi berani meminta maaf itu keren. Ini adalah bagian dari empati yang bisa kita lakukan di tempat kerja. Karena empati juga bisa membuat kamu keluar dari siklus negatif. Ketika kita berada di dalamnya, bisa membuka pintu komunikasi yang lebih positif antar teman kerja. Yang terakhir, tetap tenang dan jangan ikut-ikutan siklus negatif yang terjadi. Jika seorang rekan terjebak dalam siklus negatif, maka ingatkan bahwa rekan kita memiliki pilihan dalam caranya untuk merespon situasi yang terjadi. Hanya karena rekan kerja kita negatif kepada kita, bukan berarti kita juga harus negatif kembali. Karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, orang yang paling mulia adalah di antara kita adalah kamu yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya kalau kamu punya kolega yang lagi ngambek, jangan ikut-ikutan ngambek ya. Coba berempati kepada dia, tanyakan apa yang mengganggu perasaannya. Dengan begitu, kamu bisa menjadi sarana untuk menghilangkan virus negatif yang terjadi dan mungkin akan mengular ke kamu dan ke rekan-rekan kerja kamu. Nah, jadilah sumber ketenangan dan kebaikan di tempat kerja kita, sob. Kita, bareng Hendriansah, kita bersih-bersih virus negatif di kantor. Mulai dari diri sendiri. Sebarkan energi positif dan jadilah pahlawan yang menyelamatkan suasana kerja kita. Ingat, kita punya kekuatan untuk mengubah siklus negatif yang terjadi menjadi positif. Oleh karena itu, yuk, jadilah agent of change, agen perubahan di tempat kerja kita. Ingat, sikap kita adalah hal kecil yang mampu membuat perbedaan besar di dalam kehidupan kita, termasuk di tempat kerja kita saat ini. Berikan like, komen, dan subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kamu. Semoga video ini bisa bermanfaat, menginspirasi kebaikan buat kamu dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bareng Hendriansah, kita mau, kita mampu, kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.